لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق تسر قومي على درب النفاق. نويت تعالى قلبي ربنا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله عنه رضي الله عنكم فيكون في أمر دنياه مبادرا ومشمرا وفي أمر آخرته مسوفا ومقصرا وكان الذي ينبغي له أن يعكس الأمر ويشمر الآخرة التي هي دار البقاء وموطن إقامة. Kemarin, yaitu bulan kemarin, tentang sifat yang tercela, yang tidak bagus, yaitu orang yang punya tulul amal, orang yang merasa angan-angannya panjang, yaitu maksudnya gimana? Yaitu dia merasa umurnya masih panjang. Dia merasa umurnya, saya masih panjang, saya masih sehat, saya masih muda. Nah, dia selalu merasa dirinya itu masih jauh dari kematian. Ini satu sifat atau satu keadaan yang itu sangat membahayakan orang tersebut. Dan ada efeknya yang bahaya. Jadi orang itu bukan berarti kalau dia mengingat kematian lalu dia tidak bekerja, tidak. Kalau orang mengingat kematian, maka dalam kerjaannya, kalau dia seorang pedagang, dia pedagang yang jujur. Kenapa? Karena dia ingat kematian. Jadi tetap dia ikhtiar, tetap dia bekerja. Tetapi kalau sudah dalam benaknya dia bahwa dia akan meninggal, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia, maka semua perbuatan di dunia dia tidak akan semena-mena. Dia tidak akan berbuat semaunya dia, tapi dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa, daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Habib Abdul Haddad ini menjelaskan tentang bagaimana jeleknya orang yang merasa dirinya panjang umur. Merasa masa di dunia ini masih lama dia. Ini bahaya. Apa saja di antaranya? Yaitu orang-orang yang selalu merasa di dunia masih lama. Oh, saya masih di dunia mungkin masih 30 tahun. Oh, masih 40 tahun. Masih 60 tahun. Saya masih sehat. Saya enggak sakit apa-apa. Maka orang-orang seperti ini, dia biasanya akan suka menunda amal baik. Dia suka nunda. Oh, nanti aja sholat sunnahnya. Nanti kalau saya sudah umur 60 baru saya mulai sholat sunnah. Oh, nanti aja. Dia tunda. Kenapa? Karena dia merasa umurnya dia masih panjang. Dia merasa umurnya dia masih jauh dari kematian. Dia akan menunda, nanti dulu. Hadir majelis taklim nanti dulu aja, kalau sudah agak tua sedikit saya mau hadir majelis taklim. Padahal kematian itu tidak disyaratkan orang tua dan tidak disyaratkan orang yang sakit. Bahkan bayi baru lahir pun bisa meninggal. Maka dari situ
kalau orang yang merasa panjang umur, dia merasa umurnya masih panjang, dia akan terus menunda kebaikan. Nanti dulu. Saya kepingin bangun malam, tapi nanti dulu nanti agak umur sudah agak. Terus dia tunda. Begitu ajal menjemput dia, maka dia tidak punya amal soleh. Atau dia punya amal soleh, amal baik, tapi sangat sedikit amal baiknya dia. Maka orang tersebut, orang-orang yang merugi dan orang-orang yang menyesal nanti di akhirat, dia akan mendapatkan penyesalan yang luar biasa. Maka dari situ orang-orang yang merasa dirinya umurnya masih panjang, jauh dari kematian, dia akan selalu menunda daripada dalam urusan dunia dia bersegera. Tapi dalam urusan akhirat nanti dulu. Kalau sudah urusan pekerjaan, dia datang pagi, buka toko pagi, dia semangat dalam pekerjaan. Betul, ini bagus, boleh. Kita mencari dunia. Karena dunia kita perlukan untuk menafkahi anak istri kita. Untuk ibadah. Tujuannya dunia sebagai alat, bukan tujuan hidup. Dunia itu bukan tujuan hidup. Harta itu bukan tujuan hidup. Tapi sebagai kendaraan. Sebagai alat untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah. Jadi harta kita, pekerjaan, kita mencari keuntungan dalam pekerjaan. Semua itu niatkan karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang merasa dirinya panjang umur, merasa umurnya masih jauh dari kematian. Ini orang kalau urusan dunia dia betul-betul semangat betul. Kalau sudah masalah pekerjaan semangat dia betul-betul dia cari harta itu mulai pagi sampai malam dia cari dunia. Enggak ada puas-puasnya dia. Terus dia semangat dalam urusan dunia. Tapi kalau sudah urusan akhirat, kalau urusan hadir majelis ilmu, urusan dalam taat kepada Allah, urusan dia untuk membaca Al-Quran, maka dia tunda-tunda, nanti dulu, nanti aja, sebentar, nanti sebentar. Dia tunda terus. Ini akibat apa? Akibat merasa umurnya dia masih panjang. Dia merasa umurnya masih panjang. Seakan-akan kematian itu kehendaknya dia, bukan kehendaknya Allah. Seakan-akan kalau dia punya kehendak, saya mati hari ini, dia seakan-akan dia akan mati hari itu. Tidak. Itu haknya Allah. Itu kekuasaan Allah. Gak tahu kapan ajal menjemput kita, di mana kita akan meninggal. Dalam keadaan bagaimana kita meninggal, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Maka kata ulama, karena ajal kematian itu kita tidak tahu kapan waktunya, maka persiapkan kematian tersebut setiap saat. Setiap saat kita persiapkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan. Kalau sudah ditentukan kamu meninggal umur sekian, kamu meninggal umur 70 tahun, maka kita tobatnya nanti masih ada. Tapi kita tidak tahu kapan kematian tersebut. Justru tidak tahu itu sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Tidak menunggu persiapan kita. Ajal kematian itu tidak menunggu kita siap mati baru dicabut nyawanya. Tidak. Kalau Allah takdirkan hari ini kita meninggal, ya hari ini kita meninggal. Sudah ditentukan ajalnya manusia. Idza ajalahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kematian ajal, maka tidak akan bisa ditunda, bahkan tidak bisa dimajukan. Maka harus ada persiapan. Nah, ini setan membisikkan kepada kita, oh kamu masih muda, kamu masih sehat, jauh dari kematian. Berapa banyak orang yang sehat, bugar, luar biasa, tapi dia meninggal mendadak. Berapa banyak orang yang sakit-sakitan,
tapi dia tidak meninggal, bahkan sembuh dia dari sakitnya dia. Dari itu, maka orang-orang yang betul-betul mempunyai angan-angan yang panjang, merasa umurnya masih panjang, urusan dunia semangat dia. Jadi kalau janjian sama orang jam 8, ada urusan pekerjaan jam 7, dia sudah standby di tempatnya. Siap di tempatnya dia. Bersegera urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, majelis taklim, nanti, datangnya telat, nanti. Majelis yang baik, nanti dulu ditunda. Ini alamat orang-orang ini, yaitu dia merasa dirinya panjang umur atau merasa ajalnya masih jauh. Ini bahaya. Kenapa? Takut di waktu dia tidak mempersiapkan kematian, ternyata kematian datang saat itu. Yang itu akan membuat dia menjadi orang yang bangkrut di akhirat, tidak punya amal saleh, tidak punya kebaikan dia di akhirat, tidak punya kebaikan dia di dunia untuk dia ambil buahnya di akhirat, maka orang-orang tersebut orang-orang yang merugi dia. Kalau rugi di dunia, rugi usaha kita di dunia, kita masih bisa ikhtiar usaha. Kita punya toko, ada kerugian, ditipu orang, ditipu orang. Mungkin kita masih bisa ikhtiar lagi, usaha lagi untuk memperbaiki kerjaan kita. Tapi kalau sudah bangkrutnya di akhirat, kalau sudah ruginya kita sudah di waktu kematian, maka itu tidak akan bisa diganti sama sekali dan tidak akan bisa untuk kembali ke dunia. Maka dari situ, kalau urusan dunia semangat, tapi kalau urusan akhirat ya tinggalkan. Maka seharusnya, seyogyanya, yaitu apa? Di Bali. Urusan akhirat mungkinlah kita bisa tunda sedikit. Urusan dunia kita tunda sedikit. Urusan akhirat betul-betul kita prioritaskan. Jadi manusia itu memang ada waktunya ya. Jadi bukan berarti orang itu mulai pagi dia zikir saja, baca Quran saja, tidak. Dia harus kerja. Karena kerja itu juga menjadi ibadah. Walaupun itu seakan-akan cari dunia, tapi kalau dia niatnya untuk ibadah, ya maka dia mendapatkan ibadah. Dia niatkan untuk bekerja, untuk menafkahi anaknya, menafkahi istrinya dia, maka setiap langkah dia dalam bekerja, capeknya dia bekerja, maka dia mendapatkan ibadah, mendapatkan thawab, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus pandai ngatur waktu. Kalau waktunya kerja, ya kerja. Mulai pagi sampai siang kerja. Siang sampai sore lah. Sudah maksimal, cukup sudah. Hari-hari yang lain. Dan dalam bekerja pun kita masih bisa ibadah. Yaitu dengan niat yang bagus. Niat yang salah, ya Allah, saya bekerja supaya saya mendapatkan rezeki, supaya saya bisa menunaikan kewajiban, supaya saya bisa bantu orang tua saya, supaya saya bisa membantu orang fakir, supaya saya bisa bantu musola masjid, maka nilainya menjadi pahala buat dia. Menjadi pahala. Maka dari situ bahwa semua itu ada waktunya. Begitu sudah sore selesai, waktunya mulai ibadah, mulai memperbanyak antara maghrib dan isya, mulai baca roti, zikir, baca Quran. Begitu malam dia banyak zikir, banyak sholawatnya dia. Terus di waktu sebelum subuh dia bangun, dia mulai sholat witir, tahajud, dekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena diatur waktunya. Tapi kalau orang yang tidak pandai ngatur waktu, cari dunia mulai pagi sampai malam dia. Begitu malam, maka capek luar biasa. Bahkan sholat subuhnya bisa kesiangan dia. Kenapa? Karena terlalu ambisi dalam urusan-urusan dunia.
Nah, dari situ bahwa boleh cari dunia tapi ada batasannya. Boleh cari dunia tapi jangan dusta. Boleh cari dunia tapi jangan menipu orang. Boleh cari dunia tapi jangan berbuat zalim. Boleh, semua orang mencari dunia, bukan dunia tidak boleh dicari, tapi dengan cara yang syariat, dengan cara yang tidak menyimpang dari syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu daripada satu yang sebaliknya apa? Seharusnya memang urusan akhirat diprioritaskan. Kenapa? Karena akhirat itu darul baqa. Akhirat itu tempat yang kekal nanti kita. Kalau kebahagiaan di dunia ini cuma singkat, nggak ada artinya. Kita makan saja, makan yang enak itu paling cuma berapa senti saja kita punya, kita telan selesai sudah. Makanan yang paling enak cuma berapa senti saja, bahkan berapa detik saja kenikmatannya. Apapun yang paling enak di dunia pasti ada batasnya dia, bahkan sedikit batasnya. Kita makanan yang enak, begitu kita makan, kepingin makan lagi, maka tidak sama seperti yang pertama dia. Makanan yang pertama dia makan enak, begitu makan yang kedua, kenikmatannya berkurang dia. Beda kalau di jannah, beda kalau di surga. Makan kita buah-buahan, begitu kita makan sekali, enaknya luar biasa, begitu makan 2 kali, lebih nikmat lagi. Begitu makan 3 kali, lebih enak lagi dia. Kenapa? Karena kenikmatan yang hakiki yaitu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia sangat sementara. Ya, dunia ini tempatnya fitnah. Dunia ini tempatnya musibah. Dunia ini tempatnya problem, masalah. Kita ini dari masalah ke masalah. Jadi satu masalah selesai, masuk lagi masalah yang lain. Keluar dari masalah itu, masuk lagi masalah yang lain. Sampai kapan? Sampai meninggal. Itu dunia. Jadi dunia bukan untuk senang-senang, bukan. Memang tempat perjuangan, tempat untuk ibadah, tempat untuk sabar, tempat untuk menjalankan daripada perintahnya Allah dan Rasulnya. Dunia, kenapa? Dan itu tempat tinggal kita nanti. Tempat kita. Waqad akhbarallahu ta'ala waqad akhbarallahu ta'ala wa rasulahu waqad akhbarallahu ta'ala wa rasuluhu sallallahu annahu la yanalu biduni sa'i wa talab wal jid fi dzalika tashmir. Maka tidak akan kita mendapatkan kemuliaan di akhirat tanpa ikhtiar. Kita ini dunia kalau ingin mendapatkan harta ya kerja. Harus kerja, banting tulang, keringat, capek dia, bahkan dicaci orang dia terus mencari dunia. Yang kenikmatannya sangat sedikit. Apalagi mencari kenikmatan akhirat. Yang kenikmatan itu kekal nanti di situ. Maka dikatakan dunia akhirat itu darul baqa, tempat tinggal kita nanti sudah. Begitu dia betul-betul semangat dalam urusan akhirat, berusaha dia, maka dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Jannah itu nggak pernah kenikmatannya nggak pernah kita lihat, saking nikmatnya. Surga itu nggak pernah kita melihat kenikmatannya, bahkan tidak pernah mendengar. Gimana nikmatnya surga? Gak bisa didengar sudah, saking nikmatnya. Bahkan tidak ada dalam lintasan pikiran kita. Kalau kita mengatakan, oh di surga itu seperti ini ya, berarti masih di atasnya. Lebih nikmat lagi. Oh makan buah-buahan di surga itu mungkin rasanya seperti ini, berarti masih di atasnya lagi. Selama apa yang masih kita pikirkan, maka kenikmatan surga di atas itu semuanya. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan kenikmatan hakiki perlu perjuangan, perlu kesabaran, capek kita sholat jamaah, kita capek di masjid, kita zikir, kita capek, kita meninggalkan maksiat, kita meninggalkan judi, meninggalkan zina, meninggalkan khamr, kita meninggalkan semua kemaksiatan itu berat, capek, iya. Tapi jangan lupa balasan Allah Ta'ala
itu sangat luar biasa yang tidak ada dalam pikiran kita kenikmatannya. Tidak ada sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang nikmat tanpa perjuangan. Maka Allah berikan kesempatan kita, yaitu umur sekarang ini, manfaatkan dalam ketaatan. Manfaatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita, yaitu selalu menjaga ketaatan, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Masuk sedikit masalah fikih. Kemarin yaitu tentang apa, sunnah ya. Siwak, iya siwak. Oh iya, siwak. Iya, tentang masalah siwak kemarin ya. Siwak itu yang paling afdol dengan kayu arak. Ini kayu arak. Ini yang paling afdol. Ya. Siwak ini luar biasa. Orang bisa meninggal husnul khatimah gara-gara pakai siwak. Orang juga dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam sakaratul mautnya dengan orang yang sering pakai siwak. Pakai siwak. Ini yang paling afdal. Kalau nggak ada tisu, sah nggak? Sah. Boleh. Pakai kain gini boleh nggak? Boleh, sah. Tapi yang paling afdal itu pakai siwak. Ya. Pakai tangan nggak sah. Pakai tangan siwak, pakai tangan nggak sah. Tapi tangannya orang boleh. Itu kata ulama. Maksudnya apa? Karena tangan kita nyambung dengan jasmani kita. Ya. Tangannya orang nggak mau. Maksudnya ini dari hukum saja, Jadi boleh pakai apa? Pakai siwak, pakai kayu arak. Ini yang paling afdal dan murah ya, dan murah. Dan ini luar biasa keutamaan kemarin tentang luar biasa daripada siwak ini ya. Ya, termasuk orang yang diberikan ketajaman akalnya dia dan dimudahkan sakaratul mautnya dia, ya diberikan bau yang tidak, mulutnya tidak gampang bau, wangi mulutnya dia, karena dia selalu pakai siwak daripada siwak gitu ya. Ya. Dan juga pencernaan itu menjadi sehat dengan pakai siwak. Jadi macam-macam apa yang dijalankan syariat, apa yang diperintahkan syariat, manfaatnya luar biasa. Pegangnya gini, pegangnya siwak seperti ini, siwak ini, terus nanti seperti ini. Angka 8. 1, 2, 3. Terus yang ini yang saya 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Sunnah seperti itu. Tapi kalau gini bagaimana? Gini saja atau gini saja, boleh nggak? Boleh. Jadi minta gini aja. Terus niatkan dalam hati. Saya niat bersiwak karena sunnah. Supaya mendapatkan nilai fadilah sunnah. Jadi saya niat siwak ini sebagai sunnah. Itu daripada siwak ya. Kemarin sudah ya siwak ya. Lebih. Jangan terlalu tipis. Segini lah ukurannya tepas. Nggak terlalu. Itu daripada siwak sunnah setiap kapan? Setiap mau sholat. Setiap mau sholat sunnah untuk pakai siwak. Karena 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi dia pakai siwak sholat sunatan ba'dal isya. Setelah sholat isya dia sholat ba'dal isya. Terus dia pakai siwak. Maka itu lebih afdol daripada sholat 2 rakaat ba'dal isya 70 rakaat. Kalah dengan sekali kita pakai siwak. Jadi begitu dia pakai siwak terus dia sholat 2 rakaat itu lebih afdol daripada misal dia sholat 70 rakaat ba'dal isya setiap hari tapi tanpa siwak dia. Tanpa siwak. Jadi siwak ini luar biasa. Jadi keutamaan daripada siwak.
Itu ya. Siap. Terus juga disunahkan sekarang lain masuk siwa, yaitu disunahkan untuk apa? Al-iktihal, pakai celak. Ini celak ya. Celak. Celak ini itu disunahkan untuk anjakuna witran. Salatul yubna wa salatul yusra fi kulli laila inda naum. Dan disunahkan kapan pakai celak. Celak ini memang enggak biasa, memang agak ya. Nah, ini yang sebelah kanan 3 kali, yang sebelah kiri juga 3 kali. Sunnah. Kapan? Menjelang tidur. Menjelang tidur. Itu sunnah. Walaupun sedikit. Misal sedikit 1, 2, 3. 1, 2, 3. Disunahkan untuk witir ya. Sunnah yang witir. Talatan ya. Gimana kalau sekali saja? Enggak apa-apa witir. Tapi lebih afdal untuk 3. Ya. Terus juga disunahkan untuk pakai minyak ya. Badan itu sering harus pakai minyak, sunnah. Rambut pakai minyak, sunnah. Jadi itu sesuatu yang supaya apa? Supaya tidak lembab. Jadi tidak lembab. Jadi sunnah. Pakai minyak, boleh nggak? Boleh sunnah. Sunnah. Jadi misal rambutnya pakai minyak, itu sunnah. Ini di sini untuk badannya ya, untuk badan. Nah, untuk badan ini. Kalau apa? Lebih disunahkan lagi apa? Kalau misal kulitnya kering dia, maka disunahkan untuk pakai minyak. Tapi kalau wudhu nanti harus dibersihkan ya. Kalau wudhu bersihkan. Terus juga sunnah itu sunnah untuk menghilangkan bulu ketiak. Sunnah. Sunnah dicabut, bukan di sakit memang. Sakit. Kalau sudah terbiasa enggak, sunnah itu sunnah. Jadi dicabut itu sunnah. Kalau orang sudah terbiasa, maka itu dan itu menghilangkan bau badan. Yang bau badan itu kenapa? Karena ada bulu ketiak. Sesuatu yang sunnah itu luar biasa. Jadi disunahkan untuk dicabut. Tapi kalau untuk perempuan tidak dicabut, tapi dipotong dicukur kan kerok itu. Jadi tidak harus. Tapi untuk laki dianjurkan. Kalau misal tidak sanggup ya apa-apa dikerok, ada masalah. Pakai silet boleh, apa-apa. Tapi lebih afdolnya dicabut. Dicabut itu sunnah. Jadi jangan sesuatu yang sunnah kita remehkan. Bagus, sunnah itu harus dijalankan. Itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga menghilangkan bulu kemaluan, izalah, menghilangkan. Itu paling enggak 40 hari sekali. Bulu kemaluan itu dibersihkan. 40 hari sekali. Ada yang mengatakan 40 hari sekali dibersihkan. Itu sunnah. Daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Terus juga sunnah juga apa? Potong kuku. Disunahkan yaitu hari Jumat ya. Hari Jumat itu sunnah yang dianukan hari Rabu. Jangan hari Rabu, hari Sabtu itu enggak dianjurkan. Potong kuku. Potong kuku yang paling bagus itu yaitu mau sholat Jumat. Atau hari Jumat. Jadi kita mau berangkat Jumatan, itu dipotong kukunya. Nah, sebenarnya caranya banyak ya. Cuma saya kasih satu cara saja, cara motongnya. Yaitu dari tangan kanan dulu, dimulai dari jari telunjuk. Dimulai dari jari telunjuk. Dipotong, terus langsung tengah, terus jari manis, dan jari kelingking. Tinggal jempol belum. Biarkan dulu jempol dulu. Baru nanti dari yang kiri. Dari yang jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol, baru terakhir ditutup yang kanan. Itu cara potong kukunya yang sunnah. Nah, ya walaupun masih itu banyak cara ya. Cuma saya kasih satu aja. Karena kok saya kasih 3 nanti tambah bingung nanti. Nanti tambah nggak hafal semuanya nanti.
Jadi kita kasih yang satu aja sudah biar lebih anunya, lebih anunya. Itu lebih itu di apa? Disunahkan. Ini ada tiga macam ya, ada tiga. Ya, itu daripada potong untuk potong kuku, potong kuku. Dan disunahkan itu hari Senin dan hari Kamis dan hari pagi Jumat sebelum mandi Jumat. Jadi hari Senin, hari Kamis sunah potong kuku dan hari Jumat pagi sebelum sholat Jumat disunahkan. Itu disunahkan. Hari Rabu dimakruhkan dengan mengatakan makruh. Bisa belang. Mengatakan itu. Apa kalau kaki? Kalau tangan tadi mulai dari telunjuk sampai kelingking. Setelah itu dari sampai kelingking, setelah itu kelingking sampai jempol, terakhir jempol yang kanan. Itu kalau kaki dari kanan terus sampai selesai. Urut ya, dari kanan ke kiri. Urut. Itu kalau potong kuku yang kaki. Ini daripada sunnah. Ya. Itu daripada dan juga anak untuk khitan, anak yang anak kecil disunahkan yaitu hari yang ketujuh setelah lahir. Masuk hari ketujuh baru dia disunahkan untuk khitan. Kalau misal umur sampai misal 7 tahun, 8 tahun enggak apa-apa. Cuma sunnah yaitu hari ketujuh setelah kelahiran dihitung. Itu dan hukumnya khitan ini wajib ya. Hukumnya khitan ini wajib. Kenapa? Karena kalau seorang laki-laki itu kalau misal ada kulitnya, ada najisnya, bekas kencingnya, maka itu bisa tidak sah sholatnya dia. Maka wajib untuk khitan, untuk sunat. Itu daripada dan kalau mau pilih yang terbaik hari ketujuh setelah lahir. Itu daripada perempuan juga sunnah. Perempuan juga diwajibkan untuk khitan. Untuk sunnah. Tapi kalau perempuan ada kulit sedikit saja. Karena itu kalau perempuan itu tidak boleh sampai menghilangkan karena kalau salah tidak mengerti betul nanti si perempuan tadi tidak akan punya syahwat kepada laki. Jadi harus betul-betul hati-hati yang mengerti betul kulit saja bukan dagingnya, kulit. Walaupun laki juga kulit saja dipotong kan, yang dipotong kulitnya. Begitu juga perempuan cuma sedikit saja. Karena kalau perempuan yang tidak sunat, maaf itu syahwatnya lebih tinggi. Begitu dia disunat, maka disunat itu bukan dipotong ya, mesti dipotong kulitnya. Laki juga gitu, bukan kemaluannya dipotong, kulitnya. Jadi itu ada kulitnya. Itu kenapa diwajibkan? Karena kalau laki itu bisa terkena bisa nada najis. Dan dua-duanya wajib untuk laki dan perempuan yang sudah balik. Kalau sudah balik wajib sudah. Kalau masih kecil belum wajib dia. Masih belum wajib. Tapi begitu balik, kenapa diwajibkan waktu balik? Karena dia sudah punya kewajiban untuk sholat, sholat. Itu daripada dan juga sunnah untuk kesusar yaitu memotong kumis, bisa meratakan sunnah, bisa dihabiskan sunnah. Itu memotong ya, sampai kelihatan yang merah ini. Sampai yang merah ini kelihatan, itu daripada sunnah. Ya, sunnah. Dan itu.
Itu kosong daripada sunnah ya. Dan makruh potongan kalau misal rambut potongan yang potongan goza. Goza itu potongan sebagian dipotong, sebagian enggak. Makruh. Jangan anak kita dipotong rambutnya mau model setengah saja. Dibiarkan yang pinggir semua hilang semuanya. Tinggal setengah saja. Makruh. Tak boleh. Bukan haram ya, dibenci. Sekalian kalau mau potong ya gundul sekalian sudah. Jangan disisakan sini. Itu makruh. Potongan-potongan seperti itu. Yaitu apa? Menghilangkan sebagian rambutnya dan memotong sebagian rambutnya. Itu namanya apa? Goza apa? Istilahnya sekarang bahasanya. Yang jadi pokoknya potong sebagian potong. Jadi separuh dipotong, separuh dibiarkan. Atau tengah-tengahnya saja yang ada, samping kiri semua kosong semua, bersih. Itu makruh. Makruh. Apa? Wah. Itu. Ya. Bukan botak ya. Kalau botak memang aslinya kan. Beda. Kalau ada orang yang botak, ya memang beda. Memang aslinya. Aslinya seperti itu nggak ada masalah. Itu daripada terus maaf. Gimana kalau siwak tadi kelewatan? Siwak kalau ada orang yang giginya nggak ada, apakah dia wajib sunnah? Wajib sunnah. Walaupun cuma lewat saja. Giginya nggak ada, nggak apa-apa sunnah. Sunnah. Walaupun nggak ada sama sekali. Supaya untuk menjalankan sunnah. Ya kalau orang umroh kan dipotong halal. Gimana kalau gundul? Ya sudah lewat saja. Kasih apa silet lewat saja. Yang penting sudah. Lupa dia mau umroh, dia gundul, dia bersih sudah. Terus dia berangkat umroh. Kan halaknya gimana? Enggak ada rambutnya ini. Ya sudah lewat saja. Pakai apa? Pakai silet. Jadi itu daripada makruh itu. Halak ba'duhu ya. Ya insyaallah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma adli wa wa zayyina bil hamdi wa akrim. Allahumma fa wa nabi wa nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim shiratal insyaallah besok lusa ya, hari Kamis malam Jumat di tempatnya uji. Ya. Itu kita lanjutkan bab tentang wudhu. Bab tentang wudhu, bagaimana wudhu. Airnya sedikit, bagaimana cukup enggak, gimana syarat-syarat wudhunya. Kadang-kadang orang wudhu enggak ngerti dia. Habis wudhu, netes lagi, dibuat wudhu lagi, enggak sah. Bisa mustakmal nanti di sini. Jadi nanti, insya Allah di tempatnya uji ya, Sabil Huda, Mushola Sabil Huda, insyaallah ada di grup kan ada pengumumannya ya. Tapi besok di Melak ya, besok lusanya kita menuju kita insyaallah untuk bahas wudhu insyaallah. Allah. Ada yang mau tanya? Silakan. Saya mau tanya, Bib. Ya. Ada 2 pertanyaan, Bib. Ya. Kalau kita junub, kalau kita lagi junub, kita ingin mengambil sunnah daripada potong kuku, apakah kita potong kuku duluan atau sesudah mandi junubnya? Itu yang pertama. Yang kedua, misal junub juga ya, gitu ya. Misalnya air kan sudah digunakan untuk beberapa orang, penuh airnya itu. Cuma kita gunakan untuk mandi. Tapi setelah mandi selesai itu, sorban untuk masakan kan, kita ambil air keran yang mungkin yang tidak mustamal. Kita mandikan seluruh badan. Apakah itu termasuk sah atau tidak? Jadi yang pertama, gimana dalam kondisi junub
lalu dia potong kuku atau potong rambut, maka mengatakan tidak wajib untuk disiram potongannya. Jadi misal perempuan dalam keadaan haid, nah, kan nggak mungkin dia rambutnya disimpan nanti setelah suci baru disiram, enggak. Kalau sudah lepas dari jasmani kita, maka hukumnya tidak wajib untuk disiram. Tapi lebih amannya, lebih enaknya yaitu mandi dulu. Kalau mandi junub ya, mandi dulu baru potong kuku. Kalau lebih enaknya, Tapi kalau memang mau potong dulu ya nggak apa-apa. Jadi tidak wajib. Tidak wajib untuk menyiram potongan kukunya atau potongan rambutnya yang terlepas, yang putus. Tidak wajib, ya tidak wajib. Terus untuk mandi junub. Mandi junub, mandi itu nanti tentang masalah bab air ya. Kalau air yang banyak, yaitu air 2 kula. Air 2 kula itu berapa? 217 ya, 16 liter. Nah, itu gimana ukurannya? Yaitu panjang lebar baknya, kalau baknya segi 4, dan dalamnya itu 60 cm. Jadi misal panjangnya bak itu 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Airnya harus penuh. Berarti pas 2 kula. Tapi kalau memang baknya hampir 1 meter, lebarnya 1 meter, dalamnya 1 meter. Jadi kira-kira sampai enggak kira-kira 2 kula, yaitu 200. Jadi ukuran 2 kula kalau segi 4 itu 60 cm semua, panjang, lebar, dalam. Itu harus penuh. Kalau ukurannya ya, ukurannya segi 4-nya itu memang ukurannya 60 cm. 60 cm persis, baknya 60 cm. Panjangnya 60 cm persis. Maka harus penuh dia. Kurang dari itu, maka bukan air. Nah, tapi kalau lebar, ya kira-kira lah istilahnya. Nah, lalu gimana kalau misal airnya sedikit? Nggak sampai 2 kula. Maka boleh kita ambil air, terus kita mandi. Nah, begitu kita mau ngambil air lagi, kita niatkan tangan sebagai gayung. Saya niat tangan sebagai gayung, diambil lagi, dia mandi sampai selesai. Tapi kalau dia tidak niat, begitu dia, misalnya, nawaitu fardul ghusl, saya niat mandi wajib. Kena tangannya kan bertetesan air, netes aja. Terus dia langsung ngambil lagi. Begitu netes di bak yang airnya tidak sampai 2 kula tadi, maka air itu menjadi air yang mustakmal. Jadi air mustakmal itu yaitu air sedikit yang diambil untuk menyucikan yang fardu, dan dia tidak niat tangan sebagai gayung. Jadi misal airnya sedikit, begitu diambil, kan tangannya masih kering, diambil, dia niat, saya niat mandi wajib, maka tangannya kena. Sebelum ngambil air lagi, dia niatkan, saya niat sebelum tangannya kebak ya, masih saya niat tangan saya sebagai gayung. Apa yang netes di tangan, maka tidak menjadi mustakmal dia. Terus diambil. Tapi dari muka jangan ya, dari muka jangan. Nah, dari tangan aman, ambil sudah. Terus sampai selesai. Jadi kalau airnya sedikit, terus orang nggak ngerti, misal dia wudhu, terus habis wudhu begitu dia wudhu, misal kalau wudhu bukan mandi sekarang, kalau wudhu begitu ngambil sedikit, nawaitu tahara lisalah, saya niat tahara untuk sholat. Seharusnya kan dia niat, karena mandi air yang sedikit itu kapan mandi niat tangan sebagai gayung di waktu kita setelah menyiram wajah.
Setelah menyiram, kenapa? Karena wajah hukumnya wajib. Pertama ya, wajib yang pertama kan wajah, baru tangan, baru kepala, terus baru kaki. Yang kumur, cuci tangan, terus netes di situ nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kenapa? Karena siraman tangan, kumur itu sunnah. Kembali kepada air yang sedikit itu tidak ada masalah. Yang penting jangan setelah menyiram wajah, nah, terus nanti ada tetesan dari wajah ini ke tangan, terus dia netesnya kembali lagi ke air yang sedikit, maka airnya menjadi mustakmal. Itu tidak akan mustakmal air sedikit tersebut. Kalau apa? Begitu kita siram ke wajah, saya niat niat untuk tohara lisalah. Setelah itu mau ngambil air lagi, dia niat tangan ini sebagai gayung. Yang dia ngambil. Yang penting jangan tetesan dari wajah masuk ke bak. Jangan. Dari tangan dimaafkan dia. Kenapa? Karena kita sudah niat tangan sebagai itu bab tentang masalah air yang sedikit. Ada lagi? Allah.